Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rinjani, NIM A7101800003, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan pada perusahaan cloud computing. Berikut materinya. Cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Cloud computing adalah kumpulan dari beberapa resource yang terintegrasi menjadi satu dan digunakan melalui web. Teknologi cloud computing ini didasarkan pada teknologi grid computing yang membuat skalabilitas suatu sistem komputasi menjadi sangat besar dengan cara menggabungkan beberapa sumber daya komputer menjadi satu resource. Nah, definisi yang saat ini paling banyak diterima untuk komputasi awan adalah seperti yang dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST. Cloud computing adalah sebuah model yang memungkinkan kenyamanan berdasarkan permintaan akses jaringan ke sumber daya komputasi yang telah dikonfirmasi. Misalnya, yaitu jaringan, server, penyimpanan aplikasi, dan jasa. Nah, untuk model-model layanan cloud computingnya terbagi menjadi 3. Berikut adalah model layanan computing. Untuk model yang pertama yaitu Software as Service atau SaaS, yaitu berarti aplikasi tersedia bagi user dalam bentuk layanan berbasis subscription sesuatu kebutuhan user on domain. Jadi dengan pengaplikasian model ini, user tidak perlu lagi membeli lisensi dan melakukan instalasi untuk sebuah aplikasi. Selanjutnya yaitu Platform as a Service atau PaaS, yang menyediakan modul-modul siap pakai yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang hanya bisa berjalan di atas platform tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah IaaS, memungkinkan pelanggan melakukan penambahan atau pengurangan kapasitas secara fleksibel dan otomatis. Salah satu contohnya adalah Amazon.com yang meluncurkan EC2. Kemudian apa saja sih keuntungan penggunaan cloud computing? Yang pertama yaitu reduce cost atau penggunaan teknologi cloud menghemat biaya dan lebih efisien. Yang kedua yaitu increased storage, yaitu dapat menyimpan data lebih banyak dibandingkan pada private komputer. Ketiga highly automated, maksudnya seorang developer tidak perlu khawatir terhadap software agar tetap up to date. Flexibility, maksudnya cloud computing menawarkan lebih banyak lagi fleksibilitas. Kelima, more mobility, organisasi yang mempunyai pegawai atau pengguna dapat mengakses informasi dimanapun. Allow it to shift fokus, sebuah organisasi tidak perlu lagi mengkhawatirkan server itu yang harus. Selanjutnya yaitu keamanan cloud computing. Yang pertama yaitu Data Security Administration and Control. Keamanan data merupakan risiko penghalang terbesar untuk penerapan cloud computing. Beberapa bisnis masih enggan untuk pindah data dari aplikasi ke cloud, terutama data yang sangat penting untuk bisnis, karena risiko kebocoran data rahasia yang mengarah ke privasi, kurangnya kontrol atas data dan aplikasi, ketersediaan data pada layanan cloud, risiko penurunan integritas data, dan pelindungan yang tidak efektif dalam transmisi data dan maupun backup. Selanjutnya yaitu logical access, resiko akses tidak sah ke data dan aplikasi di cloud dan rekomendasi untuk mitigasi resiko ini. Selanjutnya yaitu akses melalui jaringan publik dan host layanan berarti lebih meningkatkan exposure dan resiko. Keistimewaan hak aksesnya yaitu harus diserahkan dengan hati-hati untuk pengguna yang berwenang saja. Selanjutnya yaitu network security, resiko keamanan jaringan termasuk peningkatan resiko hacking dan intrusi, perimeter kebijakan keamanan dan ancaman menggunakan perangkat mobile, resiko keamanan jaringan dan rekomendasi untuk mitigasi resiko secara rinci. Kemudian physical access, dengan hilangnya perimeter pusat data fisik, penyerangan bisa mendapat akses ke data dan aplikasi dari mana saja di jaringan. Selanjutnya yaitu compliance. Walaupun sumber daya berada pada penyedia layanan cloud computing, perusahaan tetap bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan integrasi data mereka, risiko terhadap kepatuhan perundang-undangan, serta peraturan yang berlaku, dan rekomendasi untuk mitigasi risiko tersebut. Kemudian yaitu cloud database. Cloud
computing tidak hanya mempengaruhi teknologi, tapi juga masuk ke dalam lingkup database. Semakin berkembangnya teknologi cloud computing, maka permintaan layanan database juga bisa semakin banyak. Cloud database merupakan database yang dapat diangkat oleh klien dari cloud service yang didistribusikan ke user melalui internet oleh cloud provider. Nah, kira-kira apa saja ya serangan-serangan yang pernah terjadi pada cloud database? Yaitu yang pertama, Denial of Service Attack atau DOS. Serangan ini pernah terjadi pada server DVN atau DNS pada Jumat 21 bulan 10 2016 jam 7.10 UTC, menyebabkan sejumlah layanan online besar menjadi lambat bahkan tidak dapat diakses. Serangan ini terbilang cukup fatal karena server DVN DNS digunakan oleh banyak nama besar seperti GitHub, Twitter, Spotify, dan lain-lain. Serangan ini merupakan serangan paket data yang menyerang ke server, membuat server semakin melambat. Yang kedua yaitu SQL injection. Injection SQL merupakan salah satu teknik dalam melakukan web hacking untuk menggapai akses pada sistem database yang berbasis SQL. Teknik ini memanfaatkan kelemahan dalam bahasa pemrosesan scripting pada SQL dalam mengolah suatu sistem database. Hasil yang ditimbulkan dari teknik ini adalah membawa masalah baru yang cukup serius. Salah satu penyebab terjadinya serangan ini adalah tidak adanya penanganan terhadap karakter-karakter tanda petik dan double minus yang menyebabkan suatu aplikasi dapat disisipi oleh perintah SQL. Kemudian, langkah apa sih yang perlu dilakukan untuk mencegahnya? Yaitu untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi adalah dengan cara meningkatkan awareness mengenai keamanan informasi dan data yang dimiliki. Jika data yang dimiliki adalah berharga, maka perlu dilakukan antisipasi dan keamanan yang baik. Beberapa di antaranya yaitu bisa dilakukan adalah dimulai dengan memilih penyedia cloud yang benar-benar terpercaya dan memiliki keamanan informasi yang cukup baik. Misalnya dalam kasus SQL injection, maka bisa dengan menjadikan variabel get menjadi absolute integer dengan menambah variabel get berisi enkripsi MD5 yang divariasi dengan URL dengan melakukan enkripsi password ataupun merubah algoritma autentifikasi login khusus untuk form login, atau juga dengan memfilter inputan yang masuk. Begitu pula dengan ransomware, dengan memiliki backup dan mengupdate sistem secara berkala, berhati-hati terhadap fraud yang mencurigakan. Kasus ini hanya beberapa yang terjadi dan mungkin banyak kejadian yang menimbulkan akibat yang lebih parah. Maka sangat penting menumbuhkan awareness terhadap keamanan informasi di era serba digital seperti saat ini. Nah, jika kita melihat dari kacamata hukum, bagi penjahat dunia digital di Indonesia merupakan negara hukum. Setiap tindakan kejahatan ada undang-undang yang mengaturnya, salah satunya di dunia cyber. Beberapa peraturan berikut yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan di atas dapat terjerat pelaku peretasan adalah undang-undang sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menurut analisa saya, untuk keamanan cloud computing yaitu harus memilih vendor cloud computing yang tepat. Dan langkah-langkah untuk memilih vendor cloud computing yang tepat menurut saya ada 3, yaitu yang pertama, memahami skema dalam lingkungan cloud computing. Ketika sebuah bisnis telah menentukan vendor tertentu sebagai penyedia layanan cloud, maka ia telah menyerahkan kapabilitas perpanjangan pusat data kepada pihak terkait. Oleh karenanya, penting untuk senantiasa memastikan apakah layanan dan kebijakan keamanan yang diterapkan cukup mumpuni sebagai tempat berlabuhnya data-data penting perusahaan. Tidak ada salahnya ketika hendak berlangganan layanan tertentu, kita meminta segudang informasi seputar layanan keamanan yang disediakan oleh provider tersebut. Dinamika teknologi yang selalu berubah membuat sistem keamanan yang siap siaga untuk mencegah serangan cyber yang kian berkembang.
Selanjutnya yaitu mendefinisikan peranan penggunaan dengan baik. Skema akses data granuler atau memberikan batasan sesuai dengan porsinya dapat menjadi pilihan. Terlebih layanan cloud kini mulai spesifik memberikan kinerja sesuai dengan kebutuhan sistem. Misalnya ada server khusus untuk basis data pelanggan, ada server yang mengoptimalkan kinerja sistem hingga backup. Dengan adanya pembagian peran saya nilai akan mampu memberi lapisan pelindungan tambahan, mengingat saat ini modus penyerangan juga mencuri identitas login staff, terutama yang lengah dalam mengamankan akunnya. Pengguna enkripsi adalah harga mati. Skema enkripsi biasanya juga sudah ditanamkan secara natif bersama dengan layanan cloud yang dijajakan oleh vendor, umumnya SIAS. Pahami betul bagaimana sistem enkripsi bekerja, melindungi data dan transmisi data. Selanjutnya yaitu layanan cloud juga umumnya digunakan oleh banyak pihak di perusahaan, termasuk non-tech savvy user. Biasanya mereka mengakses layanan dari ponsel atau laptop pribadi yang tidak bisa selalu dipantau sisi keamanannya. Oleh karena perencanaan enkripsi menjadi hal yang cukup krusial. Selanjutnya, penerapan compliance seperti keamanan data menggunakan ISO 27001 untuk menyediakan layanan memakai ITIL, COBIT, Cloud Security Alliance, dan sebagainya juga wajib menjadi perhatian. Istilah shadow IT beberapa waktu belakang juga center dibicarakan, yakni tentang penggunaan layanan dan aplikasi cloud tanpa otorisasi. Padahal minimnya kontrol ini sebenarnya beresiko menghadirkan ancaman keamanan dan tantangan pengolahan yang lebih berat. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.